Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada malam hari ini saya mengulik sejarah di pusaran makam Mbah Wali Wijoyokusumo dan Mbah Wali Panuji Citrokusumo yang terletak di Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dan Mbah Wali Wijoyokusumo adalah putra dari Raden Panjawi yang di Kerajaan Demak waktu itu masih berdiri, serta yang namanya Mbah Wali Panuji Citrokusumo adalah seorang murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau bertemu untuk menciarkan agama Islam menapak tilas di daerah Jawa Tengah, di pesisir pantai utara, dan bersinggah di daerah Batang sekitarnya. Beliau napak tilasnya dan syiar agama di lingkungan Denasri dan sekitarnya pada berzikir di tempat ini. Inilah pusaran makam Mbah Wali Wijoyokusumo dan Panuji Citrokusumo di Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kita malam ini ikut untuk berjamaah berzikir bareng-bareng pemirsa. Mari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Ustadz Suryarsi. Pada malam hari ini saya alhamdulillah bisa sowan ziarah ke pusaran makam Mbah Wali Wijoyokusumo dan Mbah Wali Panuji Citro Kusumo. Beliau adalah seorang ahli agama wali yang berpetualang ataupun jadi musafir menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, serta beliau sebenarnya muasalnya dari Jawa Tengah, di daerah itu Demak. Kebanyakan para leluhur-leluhur kita itu dari Demak semuanya kebanyakan. Ini Mbah Wali Joyokusumo itu ya juga dari sana. Masih ada abdi dalam kerajaan Demak. Beliau menyebarkan agama Islam serta melalang buana ke sana sini sampai ke ujung kulon. Beliau ahlinya yang satu itu Mbah Wali Wijoyokusumo di bidang pertanian, dan yang Mbah Panuji Citro Wijoyo adalah di bidang pengobatan. Akhirnya dikolaborasikan kerjasama untuk menyebarkan agama Islam di singgah di desa Denasri. Di Denasri ini Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Tempatnya di pemukiman warga di sekitar, dan beliau menyebarkan agama Islam, mendidik, mengajar ngaji di daerah sini kepada masyarakat Halaya. Waktu zaman dahulu itu ditugaskan memang untuk menyebarkan Islam dan memberi kemaslahatan umat dengan ilmunya, dengan keahliannya. Yang satu ahli pengobatan, ada yang sakit diobati dengan izin Allah, serta yang satunya ahli di bidang pertaniannya. Dan beliau dulunya itu masih abdi dalam di Keraton Demak, daerah Kerajaan Demak itu beliau di sana di abdi dalam. Dan kita sebenarnya bukan ada tujuan apa-apa, cuma untuk edukasi kita semua dan khususnya diri saya sendiri, bahwa agar selalu mengingat kematian serta selalu menghormati napak tilas perjuangan beliau para leluhur kita, dari pejuang maksudnya ataupun situs-situs keramat dan makam aulia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau semua itu berjuang dengan jiwa dan raga, pengorbanan nyawa taruhannya. Kita sekarang hidup menikmati di zaman sekarang itu berkat perjuangan beliau. Kita pintar juga berkat perjuangan beliau. Dengan didikannya hanya kita bisa hidup enak dan aman. Maka langkah baiknya kita harus bijaksana dalam menyikapi pemahaman kita masing-masing. Kalau memang beda pemahaman kita, ya wajar saja, setiap manusia itu mempunyai beda pemahaman. Tapi yang jelas jangan selalu saling menyalahkan ataupun saling menghujat yang lainnya ataupun mensirik-sirikan yang lainnya. Kita tujuannya ziarah makam bukan sekedar hanya bilangnya jangan selalu itu menyembah kuburan. Kita nggak menyembah kuburan, tapi bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pusaran makam aulia wali-wali Allah. Tujuannya agar kita selalu mengingat kematian dan kita mengingat sejarah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita jaga dan rawat, melestarikan tempat-tempat keramat, tempat situs-situs bersejarah yang lainnya, makam aulia, petilasan dan makam wali-wali Allah yang lainnya, agar kita nggak kehilangan sejarah, nggak kepaten obor, agar generasi bangsa, penerus bangsa ini bisa mengetahui sejarahnya berkat berjuang kita. Filosofinya itu sejarahnya kita penuh perjuangan, maka kita tinggal bersyukur menikmatinya. Kita saling toleransi antar umat beragama, toleransi antar sesama, khususnya apalagi kita dengan seiman dan setakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan saling
jelek-jelekan pemahaman yang lain. Kalau memang nggak suka cukup diam, kalau memang suka ya dukung support agar kita generasi penerus bangsa kita lebih memahami situs-situs sejarah yang lainnya, tempat keramat yang lainnya. Bukan kita menyembah kuburan, tapi yang jelas kita memperkenalkan di suatu tempat ada makam waktu dulu itu babat tanahnya. Awal mula desa Denasri itu dari beliau, leluhur beliau, yaitu Mbah Wali Wijoyokusumo dan Mbah Wali Panijut Citrokusumo. Itu karena apa? Babatnya beliau susah payah, kita tinggal menikmatinya, maka kita menghormati, datang ke pusaran ataupun petilasan ataupun makamnya leluhur itu. Tujuannya untuk menghormati. Alangkah baiknya kita menghormati, bukan menghormati kuburannya, tapi menghormati perjuangan beliau yang udah berjuang dengan susah payah, pengorbanan jiwa dan raganya. Bukan kita menyembah kuburannya, mengenang, oh ini dulu sosok beliau berjuang mengajarkan syiar agama Islam di sini, oh ini tempatnya di sini. Itu hanya sekedar itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita itu nyinyir, bilang zikir itu di masjid, baik di masjid ataupun musola. Zikir itu mari kita paham, harus kita ngaji yang lebih dalam lagi. Kita harus ngaji yang lebih dalam, dan jangan dangkal pikiran kita, biar bijaksana dalam menyikapi pemahaman orang lain. Ngaji ataupun berzikir di masjid, di musola baik, di kuburan itu baik juga, di laut juga baik. Yang nggak baik itu sambil berzikir, sambil ngumpat orang, sambil ngamuk-ngamuk, itu berzikir nggak baik. Asal badan kita bersih, asal badan kita dalam keadaan wudhu, nggak masalah. Jadi berzikir itu dimana saja, di kebun, yang penting bersih. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya alhamdulillah di pusaran ini, di makam Mbah Wali Wijoyokusumo dan Mbah Wali Panijut Citrokusumo, alhamdulillah Mbah Wali Panuji Citrokusumo, maaf tadi salah. Yang jelas alhamdulillah saya sudah bisa datang ke pusaran beliau. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya ataupun kurang pas, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai manusia tempatnya khilaf dan salah. Teruskan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.